Hari ini kita akan melihat materi eigenvalues dan eigenvektor. Apa itu eigenvalues dan eigenvektor? Sebelum kita melihat, kita review dulu materi vektor. Vektor adalah kuantitas yang mempunyai magnitudo dan arah. Ya, di sini kita lihat initial point dari vektor, kemudian ini terminal point. Jadi ini adalah panjangnya atau magnitudo dari vektor dengan arah sebesar sudut theta ini ya. Kemudian ini adalah cara lain menuliskan vektor, yaitu vektor AB. Ya, panjangnya dari A sampai B. Ini adalah vektor V. Kemudian kita lihat kembali geometri vektor ruang Euclidean 2 dimensi. Misalnya kita punya suatu vektor X dengan elemen X1 dan X2. Kita bisa menggambarkan vektor X ini dengan mengambil titik awal atau initial point-nya pada titik 0,0. Ya. Misalnya X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, berarti titik itu berada di sini ya. 2,2. Ya, ini misalnya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 1. Perhatikan sumbunya X1 di sini, X2 di sini. Ya, ini adalah representasi dari vektor titik. Ya. Kemudian kalau kita ingin menggambarkan dalam bentuk panah atau arrow, bisa kita tarik garis dari initial point sampai ke titik vektor tersebut. Ya. Misalnya ini adalah titik X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan min 1. Ya. Vektor dotnya itu di sini. Kemudian vektor, kalau kita gambarkan arrow atau panah, itu dia kita tarik dari initial point sampai ke titik vektor tersebut. Kemudian penjumlahan dua vektor pada ruang 2 dimensi. Ya, jadi coba kita lihat kembali vektor U dan V ya. Kita jumlahkan, maka yang kita jumlahkan adalah masing-masing elemen pada posisi yang sama. Misalnya U1, di sini ada U2, kemudian di sini ada V1 dan V2. Maka ketika kita jumlahkan vektor ini, berarti kita menjumlahkan elemen U1 dengan elemen V1. Ya, kemudian U2 dijumlahkan dengan elemen V2. Sehingga kita memperoleh vektor U plus P seperti ini. U1 tambah V1, U2 tambah V2. Contohnya bila diketahui U sama dengan 1 dan min 2, kemudian V adalah 2 dan 5, U plus V sama dengan 1 min 2 ditambah 2 dan 5. Jadi kita tinggal tambahkan 1 tambah 2, min 2 ditambah 5. Ya. Kemudian untuk perkalian dengan skalar, kalau kita punya vektor V ya dengan elemennya semua bilangan real pada ruang 2 dimensi dan C adalah skalar, CV sama dengan, atau skalar C dikalikan dengan vektor V sama dengan perkalian skalar dengan masing-masing elemen pada vektor V. Ya, sehingga kita peroleh CV1 dan CV2. Contohnya misalnya U sama dengan 3 dan min 1, maka 2U adalah 2 dikali 3 dan 2 dikali min 1. Ya, jadi setiap elemen kita kalikan dengan 2, sehingga kita peroleh 6 min 2. Kemudian bila skalarnya adalah min 2 per 3, jadi min 2 per 3 kita kalikan dengan U sama dengan min 2 per 3 kita kalikan dengan 3, kita peroleh min 2. Kemudian min 2 per 3 kita kalikan dengan min 1, kita peroleh 2 per 3. Oke. Dan kita lihat cara menggambarnya ya.
Geometrinya ini seperti ini. Misalnya ini ada vektor V yang kita kalikan dengan skalar K. Ya, K itu bisa konstanta apa saja. Jadi vektor V ini akan berpindah sepanjang garis ini ya, garis hitam ini adalah posisi kemungkinan nilai vektor V. Ya, bisa saja dia berubah panjang, arahnya sama, atau dia berubah arah ya, panjangnya sama atau panjangnya beda ya. Yang penting dia akan berada sepanjang garis ini ya. Jadi kalau dia berubah arah, dia akan tanda panahnya akan ke bawah, berlawanan arah, yaitu sebesar 180 derajat. Misalnya ini V, kita kalikan dengan setengah, maka kita akan memperoleh arah vektor yang sama dengan panjangnya menjadi setengah dari vektor awal. Bila V dikalikan dengan min 1, perhatikan dia dikalikan dengan min 1, maka dia berubah arah. Panjangnya sama dan berubah arah. Ya, perhatikan bahwa dia akan tetap berada pada garis yang sama dengan V tadi. Jadi berubah arah sebesar 180 derajat ya. Dan ini 2V ya, panjangnya berubah menjadi 2 kali vektor semula, yaitu vektor V. Kemudian dikalikan min 3, berarti dia berubah panjang sejauh 3 satuan dan berubah arah. Coba kita lihat kalau kita gambarkan pada koordinat kartesian, kita peroleh misalnya vektor U. Sini U ya, ini pada titik awalnya 0 dikali U, maka kita peroleh vektor U sama dengan 0. Kemudian ini vektor U. Ketika U dikalikan dengan 2, maka dia menjadi lebih panjang 2 kali dari vektor U. Ketika kita kalikan dengan min 2 per 3 U, maka dia akan berlawanan arah dengan U tadi ya. Dan panjangnya menjadi 2 per 3 dari U. Ya. Jadi vektor U ketika kita kalikan dengan skalar apapun, maka dia akan berada di sepanjang garis ini, garis asal vektor U tadi. Ya. Oke, coba kita lihat materi berikutnya untuk review, yaitu matriks determinan. Ya, seperti kita telah pelajari bersama bahwa untuk matriks bujur sangkar 2 kali 2, ya, misalnya matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka determinannya adalah A dikurang B, C. Jadi A kita kalikan dengan D, kita kurangkan dengan B, kurang B dikali C. Ya, seperti ini adalah determinannya. Kemarin kita sudah melihat contoh penggunaan determinan untuk menghitung nilai inverse. Ya, hari ini kita akan melihat bagaimana bila determinannya itu sama dengan 0 ya. Sebenarnya kita sudah lihat materi inverse, matriks inverse, bahwa dia akan bisa ditentukan inverse-nya apabila determinannya tidak sama dengan 0 ya. Oke, kita lihat matriks singular. Apa itu matriks singular? Adalah matriks yang non-invertible, artinya tidak punya inverse ya. Bagaimana solusinya kalau untuk matriks dengan determinan sama dengan 0? Di sini kita lihat solusi SPL menggunakan inverse matrix. Jadi kalau kita punya persamaan AX plus B, kita hendak menentukan X, maka X itu kita bisa cari dengan mencari nilai inverse dari A, kemudian kita kalikan dengan B. Ya, kita dapat mencari nilai X. Sekarang kita lihat matriks transformasi A yang memetakan vektor X jadi AX, di mana hasil transformasi ini ya
bisa saja mengalami perubahan arah dan perubahan panjang. Contoh, misalnya kita diberikan matriks A dengan elemen 3, min 2, 1, dan 0. Kemudian kita punya vektor U dengan elemen min 1 dan 1. Maka apabila matriks A dikalikan dengan vektor U, kita akan memperoleh posisi vektor yang baru. Perhatikan ini perkalian matriks ya. Baris dikalikan dengan kolom ya. Jadi baris pertama 3 dikalikan dengan min 1, dijumlahkan min 2 dikalikan 1, kita peroleh min 5. Kemudian pada baris kedua ada 1, kita kalikan dengan min 1, kemudian dijumlahkan dengan 0 dikalikan 1, diperoleh min 1. Ya, jadi kalau kita gambarkan ini vektor U pada titik min 1 dan 1, kemudian A dikali U pada titik min 5 dan min 1. Ya, jadi dia mengalami perubahan arah dan panjang. Ya, kemudian kita lihat berikutnya pada saat matriks A ini dikalikan dengan vektor V yang berada pada posisi 2 dan 1, maka AV adalah 42. Ya, setelah kita kalikan kita peroleh 42. Atau ini merupakan, bisa kita keluarkan skalarnya yaitu 2 dikalikan dengan 1 ya. Coba kita gambarkan dulu vektor V itu berada pada 2,1 di sini. Ada titik X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1. Kemudian AV itu pada 4 dan 2. Titik X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 2. Ya. Perhatikan bahwa vektor V mengalami perubahan panjang 2 kali, tapi tidak mengalami perubahan arah, ya. Dan dia masih berada pada garis yang sama dengan vektor V, ya. Perhatikan perbedaannya dengan matriks A pada saat dikalikan dengan vektor U, ya. Jadi dia tidak berada pada satu garis yang sama. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa AV ini adalah eigenvektor dari vektor V, ya. Ini eigenvektornya dengan eigenvalue yaitu nilainya berapa? 2 ya. Ya, karena perubahan panjangnya 2 kali. Coba kita perhatikan definisi eigenvektor itu. Eigenvektor dari matriks A dengan ukuran n kali n adalah vektor non-zero X sedemikian sehingga AX itu sama dengan lambda dikali X, di mana lambda adalah skalar yang merupakan eigenvalue dari A. Ya, dan X ini adalah eigenvektor dari A tadi, ya, dengan skala lambda. Ya, jadi eigenvektor itu berada pada satu garis lurus dengan vektor asalnya, misalnya vektor X, ya. Dia harus berada pada satu garis lurus. Jadi eigenvektor itu dia bisa searah atau dia berlawanan arah, ya. Yang penting dia berada pada satu garis lurus seperti ini. Oke. Misalnya pada saat lambda dari 0 sampai 1 ya. Jadi kira-kira eigenvektornya adalah biru adalah vektor asal dan garis abu-abu ini adalah eigenvektornya. Oke, kemudian ini pada saat nilai lambda berkisar di antara min 1 sampai 0, dia mengalami perubahan arah.
Perhatikan ini vektor X ya, vektor asalnya, dan dia berubah arah dan menjadi lebih pendek karena skalanya adalah min 1 sampai 0 ya. Oke, pada saat lambdanya lebih kecil daripada min 1, dia juga mengalami perubahan arah dan semakin panjang. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana menentukan eigenvektor dan eigenvalue. Pertama kita pahami dulu persamaan karakteristik ya. Jadi kalau kita punya tadi persamaan transformasi tadi adalah A X sama dengan lambda X ya, di mana lambda ini adalah konstanta yang merupakan nilai eigen kita nanti ya. Kalau dituliskan kembali ya dengan mengalihkan lambda dengan matriks identitas ya, supaya dia bisa kita ubah dalam bentuk matriks. Kemudian AX kita bawa kemari ya, kita dapat persamaan baru yaitu lambda I kurang A dikalikan dengan vektor X sama dengan 0 ya. Solusi terhadap persamaan ini ya ada dua. Yang pertama X sama dengan 0 atau X tidak sama dengan 0 ya. X tidak sama dengan 0 akan kita peroleh jika determinan lambda I dikurang A sama dengan 0 ya. Ingat tadi ada kita review bahwa determinan lambda I kurang A sama dengan 0 itu artinya lambda I dikurang A itu tidak mempunyai inverse ya, dan memiliki banyak solusi. Lambda I kurang A dikalikan dengan faktor X sama dengan 0 mempunyai banyak solusi untuk vektor X ya. Solusi ini adalah eigenvektor dari A. Oke. Kemudian bagaimana menentukan eigenvalue ya? Eigenvalue nanti kita bisa tentukan melalui persamaan ini. Ini adalah persamaan determinan lambda I kurang A sama dengan 0 ya, karena matriks kita tadi adalah matriks invertible ya. Untuk matriks ukuran 2 kali 2, misalnya lambda I dikurang A, di mana elemen A adalah A11, A12, A21, dan A22. Ya. Masukkan matriks identitas, kita kalikan dengan lambda, kita kurangkan dengan matriks A, kita peroleh nilai lambda dikurang A11, min A12, min A21, dan lambda min A22 ya. Ini adalah hasil pengurangan matriks ini terhadap ini ya. Kemudian tentukan determinan lambda I kurang A sama dengan 0 ya. Kita ingat kembali mengenai persamaan determinan, bahwa determinan dari matriks 2 kali 2 itu adalah A dikali D dikurang dengan B kali C. Ya, jadi di sini kita punya lambda dikurang A11 dikali dengan lambda dikurang A22 kurangkan dengan minus A12 dikalikan dengan minus A21. Sehingga kita peroleh persamaan ini. Ini adalah persamaan karakteristik kita. Ya, dari sini kita bisa menentukan nilai lambda. Ya, jadi nilai eigenvalue bisa kita cari melalui persamaan karakteristik. Ya, di mana jumlah nilai eigen ini sesuai dengan pangkat tertinggi dari lambda. Jadi di sini ada berapa lambda? Ya, ada 2
nilai eigenvalue karena di sini lambda pangkat 2. Untuk matriks ukuran lebih besar dari 2 kali 2, ini lambda I dikurang A sama dengan lambda, misalnya kita punya matriks identitas ya, yang mengikuti ukuran dari matriks A ya. Kemudian kita kalikan matriks identitas dengan lambda, kemudian kita kurangkan terhadap elemen pada matriks A, kita peroleh matriks lambda dikurang A11, A12, dan seterusnya. Ingat kembali dengan bagaimana cara menentukan determinan dari matriks ini. Ada pangkat n tambah C1 lambda n kurang 1 ditambah sampai Cn tentunya ya. Kalau masih ingat dengan determinan, jadi persamaan karakteristik polinomial kita, ini kita peroleh seperti ini. Jadi nilai eigenvalue-nya nanti adalah sejumlah n ya. Kita lihat contoh untuk matriks A 1, 6, 5, dan 2 dengan vektor U yaitu pada titik X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan min 5. Ketika kita kalikan matriks A dengan vektor U, maka kita akan memperoleh nilai min 24 dan 20 ya. Jadi min 24 dan 20 kalau kita coba keluarkan pengalinya sehingga kita bisa mendapatkan bentuk lambda dikali X ya. Itu adalah min 4 sebagai skalarnya, kemudian kita peroleh kembali vektor U di sini ya. Kalikan dengan min 4 kali 6 sama dengan min 24 dan min 4 dikali min 5 sama dengan 20 ya. Jadi di sini min 4 ini adalah eigenvalue kita ya, dan U adalah eigenvektor. Nah, apabila A dikalikan dengan vektor V yang nilai X1-nya sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 2, kita peroleh nilai min 9 dan 11, ya. Maka kita tidak bisa mendapatkan nilai kelipatan dari ini ya. Ini kalau kita cari nilai kelipatannya berapa? Ya, kita tidak bisa mendapatkan kembali vektor V di sini ya. Jadi kalau kita punya skalar lambda apapun yang kita kalikan dengan 3 lambda dikali min 2, kita tidak bisa mendapatkan nilai min 9 dan 11. Jadi V di sini bukanlah eigenvektor dari A. Ya, karena A, V bukan kelipatan dari vektor V. Bisa dipahami ya? Kita lihat contoh tadi ya, contoh matriks A tadi. Ya, ingat kembali untuk ukuran 2 kali 2, kita peroleh persamaan determinan lambda I kurang AX sama dengan 0-nya ya. Ini lihat lambda I kurang A dulu kita selesaikan. Kemudian ini lambda dikali matriks identitas kita peroleh ini. Kemudian kita kurangkan dengan elemen pada matriks A sehingga kita dapat lambda dikurang 1, min 6, min 5 dan lambda dikurang 2. Ya, kita coba cari determinannya. Kita peroleh lambda dikurang 1 dikali lambda dikurang 2 dikurang dengan 6 dikali 5. Sehingga kita dapat lambda kuadrat dikurang 3 lambda dikurang 28. Ya. Kita coba selesaikan persamaan kuadrat ini. Ya, ingat perhatikan bahwa lambda di sini lambda pangkat 2, artinya kita punya
dua nilai lambda ya, yaitu di sini setelah kita faktorkan kita dapat lambda kurang 7 dikalikan dengan lambda ditambah 4. Jadi nilai lambda adalah 7 dan min 4 ya. Min 4 tadi sudah kita dapatkan di awal. Dan kita di sini mendapatkan eigen value yang lainnya yaitu 7. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh lain untuk matriks ukuran 3 kali 3. Bagaimana menentukan eigen value-nya? Ya, kita coba dulu buat dalam bentuk lambda I dikurang A, berarti lambda kita kalikan dengan matriks identitas, kemudian kita kurangkan dengan matriks A. Ya, sehingga kita peroleh lambda dikurang 1, kemudian di sini 0, dan di sini 0 lagi, kemudian di sini lambda, kemudian min 1, min 4, 17, lambda kurang 8. Ini kalau kita cari determinannya itu sama dengan lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda kuadrat tambah 17 lambda dikurang 4. Ya, ini adalah persamaan karakteristik kita, ya. Ya, kita bisa menentukan nilai lambda di sini. Ya, jadi ada benar sekali ada 3 eigen value di sini karena dia pangkat 3. Ya, ini kalau kita dapat Cn-nya bilangan integer, maka kita bisa menghitung nilai, bisa memfaktorisasi persamaan polinomial ini, di mana salah satu akarnya adalah pembagi dari Cn. Ya, coba perhatikan matriks kita tadi, ya, matriks A dengan persamaan karakteristik lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda kuadrat tambah 17 lambda dikurang 4. Jadi kalau kita bagi dengan min 4, kita peroleh salah satunya itu bisa plus minus 1, plus minus 2, atau plus minus 4. Kita coba satu-satu akar ini sehingga kita bisa memfaktorkannya. Sehingga kita dapat lambda dikurang 4 dikalikan lambda kuadrat kurang 4 lambda ditambah 1. Ya, jadi akar kita itu adalah 4. Ini bisa kita tentukan dengan rumus ABC ya. 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Ya, jadi ada 3 buah eigen value kita di sini. Ya, sesuai dengan pangkat lambdanya. Oke, kembali ke contoh tadi. Yang awal kita punya matriks A 3, min 2, 1, dan 0, dan vektor V 2, 1. Ya, di sini kita sudah mendapatkan eigenvektor yang pertama, yaitu AV ya. Perhatikan bahwa di sini adalah ukuran 2 kali 2, artinya ada eigenvektor yang lainnya. Ya. Pertama kita mencari nilai eigennya dulu ya. Eigen value dari matriks A, ya, tinggal kita kalikan lambda dengan matriks identitas, kita kurangkan dengan elemen pada matriks A. Ya, kita dapatkan persamaan lambda dikurang 3 dikalikan dengan lambda dikurang 2 dikali min 1. Ya, kita peroleh lambda kuadrat dikurang 3 lambda ditambah 2 sama dengan 0, dan kita faktorisasi menjadi lambda kurang 2 dikalikan dengan lambda dikurang 1. Eigen value kita adalah 2 dan 1. Oke, untuk matriks triangular, eigen value-nya bisa kita tentukan dengan menentukan determinan dari matriks triangular ini. Ya, perhatikan ini adalah matriks segitiga atas ya. Ya, bisa kita tentukan dengan eliminasi Gauss juga ya untuk mendapatkan matriks seperti ini. Jadi ini determinannya tinggal kita mengalihkan
elemen pada sisi diagonalnya saja, sehingga kita mendapatkan persamaan karakteristik seperti ini. Ya, perhatikan persamaan karakteristik ini, kita langsung bisa mendapatkan nilai eigenvalue dari sini ya. Pertama itu adalah A11, kemudian ada eigenvalue kedua A22, eigenvalue ketiga A33, dan eigenvalue keempat A44. Jadi lebih mudah kita menentukan nilai eigenvalue-nya apabila kita sudah mendapatkan matriks triangular ya. Yang tidak lain adalah entry diagonal matriks A. Perhatikan, ini adalah nilai eigenvalue kita. Bisa kita gunakan metode eliminasi Gauss supaya kita lebih mudah menentukan nilai eigen ya. Contohnya, kalau kita punya matriks dengan elemen setengah 0, 0, min 1, 2/3, 0, 5, min 8, dan min 1/4. Di sini kita lihat bahwa ini adalah triangular matriks ya. Ini matriks di mana diagonal ini merupakan eigenvalue dari matriks A ya. Jadi kita punya eigenvalue yang pertama itu setengah, eigenvalue kedua 2/3, dan eigenvalue ketiga min 1/4 ya. Jadi lebih mudah kita menentukan nilai eigenvalue apabila kita sudah mengubah matriksnya menjadi matriks triangular. Oke, kita coba menentukan eigenvektor sekarang ya. Perhatikan dari contoh kedua tadi, kita punya matriks dengan elemen 1, 6, 5, dan 2. Dan kita sudah menghitung nilai eigenvalue-nya yaitu 7 dan min 4. Ya, di sini kita mau mencoba menentukan eigenvektornya ya. Perhatikan transformasi matriks ini ya, persamaan kita tadi di awal, kemudian lambda x kita coba bawa ke sisi ini, kita peroleh ax kurang lambda x sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan nilai a ya, kemudian x adalah x1 dan x2, kemudian nilai lambda dikalikan dengan vektor x ya. Kita coba tulis dalam bentuk persamaan linear ya. Ini baris pertama 1 kali x1 tambah 6 kali x2 dikurang lambda dikali x1 ya. Kemudian kita peroleh ini sebagai persamaan linear yang pertama ya. Ya, kita punya koefisien x1 adalah 1 dikurang lambda dan koefisien x2 adalah 6. Kemudian untuk baris kedua, kita bisa buat persamaan yang kedua, yaitu 5x1 2 dikurang lambda dikali x2. Kita dapatkan persamaan 5x1 ditambah, ya, jadi koefisien dari x2 tadi ada 2 min lambda. Ya. Nah, bagaimana menentukan x1 dan x2? Sini kita lihat. Untuk lambda sama dengan 7, kita coba nilai lambda sama dengan 7 terlebih dahulu. Kita dapatkan 1 kurang 7 min 6, kemudian x1 ditambah 6 x2. Jadi min 6 x1 tambah 6 x2, kita peroleh dari persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua ada 5x1 ditambah 2 dikurang 7 x2 sama dengan 0, kita peroleh persamaan ini. Perhatikan persamaan ini apabila disederhanakan ya, ini 6x1 sama dengan 6x2, atau bisa kita tulis x1 sama dengan x2. Pada persamaan kedua juga demikian, 5x1 sama dengan 5x2, atau x1 sama dengan x2. Sehingga bila kita misalkan ya, kita misalkan x1-nya sama dengan 1, maka x2 adalah 1. Ya, jadi kita dapat eigenvektor yang pertama itu 1 dan 1. Ingat bahwa eigenvektor itu banyak ya. Untuk eigenvalue 7 ini bisa terdapat begitu banyak eigenvektor ya. Kita
Kita cari eigenvektor pada saat lambda sama dengan min 4. 1 dikurang min 4, X1 tambah 6, X2. Ya. Kita coba kurangkan sehingga kita peroleh 1 ditambah 4, 5X1 tambah 6X2. Yang di sini 5X1 ditambah 2 ditambah 4, 6X2. Jadi dari dua persamaan ini kita peroleh bahwa X1 itu sama dengan min 6 per 5 X2. Ya. Sehingga bila kita misalkan X1 sama dengan 6, maka X2 sama dengan min 5. Jadi X sama dengan 6 min 5. Kita tuliskan seperti AX sama dengan lambda X, sehingga persamaan di awal tadi. Jadi ini matriks A kalikan dengan vektor X sama dengan min 4, kita kalikan kembali dengan vektor X. Ya. Jadi 6 dan min 5 ini adalah eigenvektor dengan eigenvalue min 4. Ini adalah eigenvektor dari matriks A. Ya, gampang sekali menghitung nilai eigenvektor apabila kita sudah mendapatkan eigenvalue. Kita lihat dari contoh pertama tadi, ya, kita punya matriks 3, min 2, 1, dan 0 dengan eigenvalue 2 dan 1, ya. Kita sudah mendapatkan eigenvektor yang pertama, ya, yaitu 2 dan 1. Kemudian bagaimana kita bisa eigenvektor pada eigenvalue lambda sama dengan 1. Oke, dengan persamaan ini kita bisa menuliskan persamaan linearnya. Yang pertama adalah 3 kali X1 dikurang 2X2 dikurang X1, ya kan? Kemudian 1 dikali X1 dikurang kali X2 dikurang X2. Ya, sehingga kita bisa dapat persamaan pertama 3 dikurang 1 sebagai koefisien dari X1 dan min 2 sebagai koefisien X2. Sehingga apabila kita selesaikan dia adalah 2X1 dikurang 2X2. Dan ini adalah persamaan linear kita yang kedua. Maka kita bisa menentukan eigenvektornya pada eigenvalue lambda sama dengan 1. Yaitu 2X1 kurang 2X2 sama dengan 0. Ya, ini kita bisa cari bahwa X1 sama dengan X2. Ya. Sehingga kalau kita misalkan X1 itu sama dengan 2, maka X2 sama dengan 2. Sehingga eigenvektor X sama dengan 2,2, ya. Nah, lihat ini yang tadi kita punya vektor V, ya. Kita kalikan dengan matriks A, oke. Kita dapat eigenvektor AV. Di sini tadi eigenvalue-nya adalah 2, ya kan? Karena dia 2 dikali V, ya. Di sini kita peroleh di sini. Sedangkan di sini matriks kita yang tadi 1,1 di sini, ya. Ini adalah eigenvektor yang kedua untuk eigenvalue 1. Bisa dipahami? Ya, nanti di sini bisa ada nilai eigenvektor yang lainnya sepanjang sumbu ini untuk eigenvalue 1. Di sini demikian juga akan ada eigenvektor lainnya untuk eigenvalue 2 kalau kita ingin mencarinya, ya. Jadi dia harus berada pada line ini. Jadi dia akan mengalami perubahan panjang dan arah. Oke, ini adalah untuk latihan. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan hari ini bahwa kita sudah memahami apa itu eigenvektor dan eigenvalue.
bisa membuat suatu persamaan karakteristik dari perkalian matriks dengan vektor. Ya, demikian juga dengan persamaan karakteristik polinomial. Kemudian kita bisa menentukan eigenvalue dan eigenvektor.